Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang masuk ke sebuah tempat atau bangunan dan setelah pergi saat kau mencarinya lagi, tempat itu ternyata sudah tidak ada atau tak pernah ada. Malam itu, angin bertiup aneh di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Jalanan tampak lengang, hanya suara jangkrik dan desir daun kering yang bergesekan. Di ujung jalan itu berdiri sebuah rumah tua. Catnya mengelupas, jendela kayunya miring seolah sudah lama tak dihuni. Namun penduduk desa tahu, di sana tak ada tempat itu. Tapi ada beberapa orang yang diperlihatkan. Bahkan mereka bisa mendengar suara langkah kaki dari rumah itu perlahan, teratur, seperti seseorang sedang berjalan bolak-balik di dalam. Tak ada yang berani mendekati tempat itu sendirian karena desas-desus penampakan rumah itu, kecuali Raffi, seorang jurnalis muda yang baru pindah dari kota. Ia tak percaya pada hal mistis. Baginya, semua bisa dijelaskan dengan logika. Tapi rasa penasarannya membuatnya ingin membuktikan bahwa kisah itu hanya omong kosong. Raffi adalah seorang arsitek muda yang baru saja menerima proyek survei lahan di sebuah desa tua 30 kilometer dari Bandung. Desa itu dikenal sunyi, tertutup kabut, dan jarang dihuni. Pekerjaannya sederhana, memetakan area kosong yang akan dijadikan perumahan baru. Namun, di ujung jalan berbatu yang nyaris terlupakan, Raffi melihat sebuah rumah tua berdiri di antara pepohonan. Catnya pudar, atapnya separuh runtuh, tapi lampu terasnya menyala redup. Ia sempat berpikir, apa itu rumah yang diceritakan penduduk setempat? Tapi dia menepisnya. Mungkin sekarang sudah dibangun ulang dengan gaya seperti itu tanpa banyak yang mengetahui, pikirnya. Dia mendekat. Rumah itu terlihat masih berpenghuni. Dia menghampiri dan mengetuk, tapi tak ada jawaban. Pintu justru terbuka seolah mempersilahkan masuk. Raffi tidak takut. Dia pikir mungkin ada yang membukanya lalu pergi. Pintu terbuka perlahan. Angin berembus, membawa aroma kayu basah dan debu. Raffi melangkah masuk. Di dalam gelap, yang mengharuskannya menyalakan senter. Dia melihat sekeliling dan menemukan bingkai foto. Tua tergantung di dinding berlumut. Sepasang suami istri tersenyum lembut. Dengan tulisan di bawahnya, jangan tinggalkan rumah ini dalam keadaan gelap. Raffi menelan ludah. Ia menatap ruangan itu lama. Semuanya tampak hidup, seolah baru ditinggalkan seseorang. Ada secangkir teh di meja, dan sajadah terlipat rapi di lantai kayu. Namun, udara terasa terlalu hening. Permisi, apa ada orang? Dia berkata tapi sunyi. Saat Raffi menoleh ke arah pintu, suara langkah kaki terdengar dari dalam kamar. Langkah lembut, tapi jelas mendekat. Ia menyorotkan senter ke sana. Tak ada siapa-siapa. Hanya tirai yang bergerak pelan. Tapi saat cahaya menyentuh dinding, bayangan perempuan berkerudung putih melintas. Cepat di cermin yang ada di sudut ruangan. Halo, apa ada orang? Dia berkata cukup keras, sambil badannya berputar mengitari seluruh ruangan. Namun tetap hening, dia memberanikan diri menghampiri cermin itu. Tak ada siapapun di sana. Lalu, saat dia hendak menyentuh cermin itu, bayangan itu kembali muncul. Raffi refleks melihat ke belakang, namun tak ada siapapun. Raffi terjatuh, panik, lalu berlari keluar. Malam itu ia datang lagi ke rumah itu dengan kamera dan senter. Udara di sekitarnya aneh, dingin seperti diselimuti kabut. Begitu pintu rumah didorong, bunyinya seperti jeritan panjang. Di dalam, udara lebih pekat, bau kayu lembab dan waktu yang membusuk. Dindingnya penuh foto lama keluarga, tapi wajah orang-orang di foto itu sudah pudar. Hanya satu yang tersisa jelas. Seorang perempuan tua berkerudung putih menatap lurus ke arah kamera. Ia menelan ludah dan seolah menjawab rasa takutnya, tiba-tiba lampu senter berkedip dan mati. Dalam gelap itu, Raffi mendengar sesuatu, langkah kaki kecil, seperti anak-anak berlari. Lalu suara perempuan tua berbisik di telinganya. Sudah lama, tak ada yang pulang ke rumah ini. Ia menoleh cepat tapi tak ada siapa-siapa. Napasnya memburu. Ia berlari keluar, tapi saat pintu berhasil dibuka, pemandangan di luar bukan desa, hanya kabut putih dan rumah yang sama di depannya. Ia seolah berputar dalam
dimensi yang sama. Sampai fajar tiba, Raffi ditemukan pingsan di halaman rumah itu. Kamera di tangannya merekam sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bayangan samar perempuan tua di jendela tersenyum. Namun ketika diteliti, rumah itu ternyata sudah dibongkar 20 tahun lalu setelah kebakaran besar. Tak ada yang tahu bagaimana Raffi bisa berada di sana. Setelah ditemukan pingsan di halaman rumah itu, Raffi dibawa ke rumah kepala desa. Tubuhnya lemas, namun matanya terbuka, menatap kosong ke langit-langit, seolah pikirannya masih tertinggal di tempat lain. Saat ditanya, ia hanya berkata pelan, "Rumah itu." Warga bingung, karena di tempat yang ia maksud, yang tersisa hanyalah lahan kosong penuh ilalang. Tak ada bangunan, tak ada pondasi, hanya sebongkah batu besar berlumut yang dulu menjadi bekas sumur rumah itu. Setelah beberapa hari, Raffi mulai membaik. Tapi sejak malam itu, ia tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara langkah kaki yang sama, seperti di dalam rumah. Kadang terdengar di ruang tamu, kadang di depan pintunya. Dan setiap kali ia bangun, ada debu halus di lantai, seperti jejak kaki seseorang yang baru saja lewat. Raffi mulai mencari tahu sejarah rumah itu. Dari arsip desa, ia menemukan catatan lama. Rumah itu dulunya milik pasangan lanjut usia yang dikenal dermawan, bernama Halim dan Zahra. Mereka tak memiliki anak, tapi sering menampung anak yatim. Hingga suatu malam rumah mereka terbakar. Api melahap segalanya, tapi jasad mereka tak pernah ditemukan. Beberapa warga mengatakan, Zahra dikenal sering berdoa agar rumah itu selalu menjadi tempat pulang bagi yang tersesat. Kalimat itu menancap di kepala Raffi. Tempat pulang bagi yang tersesat. Apakah itu sebabnya ia terjebak di rumah itu? Apakah ia dianggap jiwa yang tersesat? Suatu hari Raffi kembali ke lokasi. Di sana hanya ada tanah kosong dan batu besar berlumut. Ia membawa bunga dan air, ingin berdoa. Saat ia menaruh bunga di bekas sumur yang berlumut yang ada di sana, angin berembus lembut. Dari balik kabut, samar-samar ia melihat bayangan perempuan berkerudung putih, seperti di foto itu. Ia tidak berlari kali ini, hanya menunduk dan tersenyum lalu bergumam, "Aku tahu sekarang kalian ada, maka jangan mengikuti aku lagi." Bayangan itu tersenyum, lalu hilang perlahan bersama hembusan angin yang membawa aroma kayu dan bunga melati. Di tanah di depannya, Raffi melihat sesuatu tergeletak, bingkai foto tua. Wajah pasangan Halim dan Zahra tersenyum. Tulisan di bawahnya masih sama, "Jangan tinggalkan rumah ini dalam keadaan gelap." Sejak hari itu, suara langkah kaki tak pernah terdengar lagi di rumah Raffi. Makhluk tak kasat mata memang ada. Percaya kepada yang gaib adalah bagian dari kebijaksanaan. Bukan untuk dilebihkan, bukan pula untuk didustakan. Kadang, mereka hanya ingin diakui bahwa mereka ada. Seperti di kisah ini. Terima kasih telah mampir di cerita ini. Jika kamu menyukainya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Serta tinggalkan komentar berisi kritik dan saranmu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.